Tafadhol. Baik, kita mulai ya. Nah, udah 20-20. Yang nanti mungkin nggak bisa masuk, uzur mungkin ya. Atau mungkin nanti bisa nyimak rekamannya aja. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa usolli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Naam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Asatidzah, ikhwan dan akhwat sekalian, ini Ana mohon maaf ya, Ana minta waktunya kepada antum, antuna semua. Malam hari ini kita meeting ya, atau sebenarnya bukan meeting ya, ini sekedar tarhib ya, atau sambutan gitu, atau sambutan awal ya, atau sambutan awal karena mungkin beberapa masih belum tahu, mungkin tahunya dari sekilas aja gitu kan, apa itu BEM gitu kan. Nah, kemudian kenapa sekarang ada sistem musyrif gitu kan? Nah, maka Ana malam hari ini ingin memberikan gambaran secara dasar aja dulu ya. Baik, pertama Ana minta maaf karena kita mulainya mundur. Tadi qadarullah Ana masih di luar dan perjalanan pulang dan Ana berusaha untuk langsung on Zoom. Ya. Kemudian ya, malam hari ini kita targetnya hanya ngobrol santai saja sebenarnya ya. Kita targetnya ngobrol santai saja biar lebih mengenal satu sama lain. Gitu. Baik, BEM Safa Indonesia ya ini sebagai pengetahuan umum ya. Itu nama BEM Safa Indonesia itu muncul tahun 2021 ya, tahun 2021. Berarti itu mulai awal channel dibuat gitu. Channel dibuat kemudian uh, akun Instagram juga itu mulai berubah namanya, itu juga tahun 2021 waktu Ana megang itu. Nah, terus awet sampai sekarang. Nah, tapi di masa-masa setelah wisuda kemarin ya, itu BEM telah berubah ya secara struktural ya, atau bisa dikatakan kami ini sempat BEM-nya itu sempat dibubarkan ya karena Oki ya yang dulu sebagai ketua itu mundur ya. Kemudian beliau sempat meminta untuk men-take down ya semua sosmed dan juga semua aktivitas yang berkaitan dengan BEM. Nah, tetapi karena sangat sayang ya untuk dilakukan hal itu, maka kami yang masih aktif ya termasuk Ana, Ustazah Laila, Ustazah Rahma, Ustaz Zulkifli ya dan yang lain berusaha tetap mengaktifkan BEM Safa Indonesia gitu. Itu juga alasan mungkin karena hal itu BEM itu sempat slow respon telegramnya itu kan, mungkin ada yang ngecat-ngecat itu sampai numpuk belum dibalesin sampai sekarang gitu ya. Nah, nah karena sekarang beda orang ya, uh, maksudnya yang manajemen itu beda, kemudian karena Ustadz Toki mundur ya berarti ketuanya ganti kan gitu ya. Nah, kemarin sebenarnya Ana mengusulkan Ustadz Zulkifli gitu. Ustadz Laila juga setuju Ustadz Zulkifli karena Ustadz Zulkifli itu beliau punya koneksi langsung ke Syekh Sami Bali gitu. Jadi yang ASK itu yang ngurusin nilainya, ngurusin pendaftaran ya segala macam semuanya. Ujian-ujian itu semuanya itu Ustadz Zulkifli. Berkas itu semuanya juga Ustadz Zulkifli. Makanya beliau itu uh, ya udah bisa dibilang mungkin kayak tangan kanannya gitu ya. Kalau di bagian administrasi gitu. Jadi Ana memang kemarin mengajukan beliau. Tapi karena satu dua hal yang itu bisa berdampak pada pekerjaan beliau yang utama, jadi terpaksa ini Ana yang jadi ketua gitu ya. Nah, nah Ana ini sebenarnya belum punya banyak pengalaman dalam kepemimpinan, apalagi uh, bidang kemahasiswaan kayak gini ya, yang mahasiswanya itu banyak banget. Nah, jadi kalau misal nanti Ana dalam langkah-langkahnya itu ada kesalahan atau mungkin
saran ya yang bisa diberikan, kritik, maka silahkan disampaikan, jangan ragu. Baik, gitu ya. Itu sekilas terkait BEM ya. Jadi BEM yang sekarang itu sudah tidak ada kaitannya sama Ustadz Oki. Satu gitu ya. Dan berarti program-program yang Ustadz Oki mungkin ya masih nyimpen nomornya sebagian dari antum, itu beliau promosi misal programnya beliau, itu berarti sudah tidak ada kaitannya sama BEM gitu ya. Nah, kemudian terkait sistem musyrif ini ya, kenapa dulu nggak ada musyrif, sekarang diadakan musyrif ya, karena Ana menyadari bahwasanya Ana itu lemah ya, Ana itu terbatas ya kemampuannya, dan Ana butuh bantuan banyak orang gitu. Ana butuh bantuan banyak orang. Jadi Ana nggak bisa, karena apalagi sekarang fakultasnya nambah, ada kutaf, terus akma gitu kan. Jadi nambah tuh. Nah, maka karena nambah, Ana nggak sanggup handle itu sendirian gitu. Semuanya itu sendirian. Ustazah Laila juga sibuk karena beliau ngurus yayasan dan juga mengindukkan gitu kan. Ustazah Rahma juga banyak kerjaan administrasi yang lain. Ya, jadi Ana ingin membuat sistem baru, yaitu adanya musyrif gitu ya. Adanya kemusyrifan. Nah, kemusyrifan ini tujuannya adalah sebagai narah hubung untuk mahasiswa gitu. Jadi kalau mahasiswa ada masalah, ada kebingungan nih, jadi nggak harus kontak ke Ana gitu, nggak harus kontak ke Ustazah Rahma gitu. Jadi sudah ada musyrif yang aktif di grup yang bisa ngasih jawaban gitu. Karena sebenarnya pertanyaannya itu umum-umum aja gitu, kasuistik lah, terulang gitu. Kecuali masalah-masalah yang dia itu masalahnya terjadi nggak rutin gitu ya. Kayak misal tiba-tiba nilai hilang lah atau apa, nah itu baru masalah yang itu nggak biasa muncul gitu. Tapi kalau pertanyaan umum di grup itu biasanya pertanyaan yang biasa terulang gitu. Karena Ana kemudian Ustazah Laila, Ustazah Rahma ini uh, ada banyak hal ya. Jadi Ana mohon bantuannya kepada antum sebagai selaku narahubung ya untuk mahasiswa, membantu menjalin komunikasi pada mahasiswa ya, untuk memberikan pencerahan kepada mereka. Nah, akan tetapi ya tetap semuanya itu di bawah bimbingan kita gitu. Jadi kalau misal nanti ada kebingungan, maka silakan tanya di grup musyrif. Ini Ustadz ada yang nanya begini, jawabnya gimana gitu misalnya. Gitu ya. Nah, kemudian nanti juga kita akan adakan CS baru gitu. Atau mungkin uh, kan ada dua ya. Sebenarnya itu CS yang lama ya, Telegram BEM yang lama itu nomornya masih nomornya Ustadz Oki gitu. Nomornya yang lama itu kan masih nomornya Ustadz Oki yang Telegram ya. Itu sebenarnya ingin Ana rubah, tapi qadarullah untuk dapat kode OTP-nya itu belum jadi-jadi gitu. Nah, kemudian Ana juga minta maaf ya. Ana sebenarnya ingin agar antum itu semua yang musyrif ini bisa jadi admin di channel BEM gitu. Qadarullah ya, ini qadarullah ya. Ana ketimpa musibah berulang kali ya. Jadi Telegram BEM, Telegram Ana ya. Telegram Ana itu waktu itu error, error, terus ada notif error error apa gitu bahasa Inggris. Akhirnya akun Ana kehapus. Sementara Ana owner channel Telegram BEM gitu ya. Terus Ana juga tidak mengaktifkan pengaturan penambahan admin bagi admin lain gitu. Jadi yang bisa nambah admin cuma owner. Nah, akun Ana yang sebagai owner itu hilang, kehapus. Jadi semua channelnya hilang, semua channel pribadi, channel umum yang Ana miliki semuanya hilang, hilang. Jadi statusnya deleted akun gitu. Jadi Ana uh, akses ke Telegram BEM itu, ke channel BEM Sofa Indonesia itu menggunakan akun BEM Sofa yang lama, gitu. Akun BEM Sofa yang sekarang masih uh, ada itu. Nah, kemudian
Ana kemarin coba buat channel akun baru ya. Setelah Ana buat akun baru, kejadian lagi Telegram Ana dibekukan. Allahu alam alasannya apa, nggak tahu kenapa tiba-tiba kejadian kayak gitu. Jadi Ana 2 kali Telegram error, Ana akhirnya bikin lagi yang baru Telegram. Gitu. Ini udah rugi berulang kali Ana. Ya. Dan kejadian itu bukan hanya di Telegram, jadi sempat Instagram BEM, Instagram Kasif yang baru juga itu. Terus juga sempat Instagram akun pribadi Ana yang bahasa Arab itu juga kehack semua, tiga-tiganya. Jadi nanganin 3 akun itu, Ana berusaha kembalikan itu dulu, terus Telegram Ana. Sekarang alhamdulillah semuanya sudah stabil gitu ya. Semuanya sudah stabil, alhamdulillah. Kan bukan channel lah, Instagram BEM itu kemarin sampai nggak bisa menfollow, udah nggak bisa follow orang ya, karena apa namanya, kena kemarin dipakai buat spam following sama orang Brazil ya, kalau nggak salah. Jadi kehack gitu. Alhamdulillah sekarang sudah kembali gitu ya. Baik, begitu ya. Jadi tujuannya kenapa sih diadakan musyrif adalah untuk membantu pengelolaan. Jadi nanti ya rencana anak antum yang kusa maka wajib masuk, misal musyrif kusa ikhwan ya. Ya berarti wajib masuk ke semua grup kusa ikhwan gitu. Atau masuk ke semua grup kusa akhwat gitu, yang akhwat. Atau bisa pakai akun CS BEM yang baru, nanti sudah disiapkan sama Ustazah Laila. Nah, itu nanti akun CS itu masuk ke grup-grup WhatsApp sama grup-grup Telegram, grup Telegram ya, grup Telegram. Kalau WhatsApp nanti balas pakai akun pribadi nggak apa-apa. Itu balas pakai ini akun yang CS Telegram itu, nah nanti balasinya pakai itu gitu. Karena kalau akun pribadi nanti takutnya ketumpuk sama pesan ini ya. Jadi kalau akun CS kan otomatis pesannya cuma satu tema gitu. Ya semuanya tentang BEM gitu, nggak ada pesan yang lain kan gitu. Baik, itu terkait tujuan. Kemudian yang kedua, Ana juga ingin menegaskan bahwasanya kemusyrifan ini sistem awal kita adalah volunteer, ya, jadi ta'awun gitu, ta'awun ya, saling membantu gitu, berusaha apa namanya khidmah ya, karena udah dikasih pendidikan gratis gitu kan sama Syekh Wahid, Syekh Khalid gitu kan, yang lainnya dosen-dosen kita semua. Kemudian kita juga dapat ilmu yang berkah gitu kan, ilmu yang bermanfaat ya, meskipun ijazahnya belum legal gitu kan. Terus juga kita berusaha dapat pahala jariah dari membantu mahasiswa-mahasiswa yang kebingungan gitu. Jadi ini yang mungkin Anda tegaskan dari awal bahwasanya tujuannya itu adalah ta'awun. Ya, jadi akad kita awalnya itu ta'awun. Nah, selain karena memang ini sosial ya, hal yang kedua adalah karena memang saat ini qadarullah eh, kas atau keuangan BEM Indonesia ini tipis gitu. Jadi kemarin ya, jadi kemarin itu keuangan itu benar-benar dimonopoli sama ketua BEM yang lama gitu. Makanya Promap, kemudian keuangan-keuangan yang lain itu sama beliau semua gitu kan. Nah, makanya kita benar-benar mulai dari nol gitu. Jadi kita belum bisa ngasih uh, mukafaah atau uang lelah bagi yang mungkin nanti yang aktif ya, musyrif yang sudah bisa ikut bantu dengan kita gitu. Jadi di tahap awal kita ini ta'awun ya. Nanti kalau misal kita sudah ada kas ya, sudah bisa mencukupi untuk berikan uang lelah, maka insya Allah akan kami usahakan gitu ya. Kemudian beberapa program BEM itu sekarang masih vakum seperti Promap. Ya, Promap ini sementara kita vakumkan karena menunggu adanya rekening yayasan baru. Dan nanti lagi diproses sama Saudara Laila gitu ya. Jadi kalau ada yang nanya misalnya Promap itu suruh jangan transfer ya, karena yang rekening lama itu kan rekeningnya Satoki ya.
Dan itu kalau udah masuk ke sana itu susah gitu ngurusnya gitu kan. Kemudian program yang lain seperti kelas syariah juga itu kita vakum ya. Ya alasannya sama. Ya sebabnya karena kita nggak ada kas gitu. Kasnya semuanya dipegang sama ketua yang lama, kemudian ketuanya kan mundur gitu ya. Jadi kita nggak ada kas. Jadi kalau ada yang nanya kelas syariah itu kenapa kok nggak diaktifkan lagi? Ya, jawabannya kita nggak ada uh, uang untuk mukafaah pengajarnya gitu. Karena pengajarnya kan harus dibayar gitu kan. Kita belum ada uang untuk itu. Baik, dari Ana itu dulu ya. Jadi pertama itu Ana jelaskan BEM itu bagaimana kondisinya sekarang. Dan kenapa Ana minta bantuan untuk semua. Ya, kemudian terkait program-program yang sekarang berhenti seperti itu. Kemudian akad kita itu bagaimana di awal gitu ya. Dan terkait legalitas yayasan, ya insya Allah ini kita sudah ada yayasan baru ya dan akan segera launching ya. Dan ketuanya Ustazah Laila, pusatnya di Bogor ya. Nanti insya Allah juga akan kita kabarkan di grup Musyrif. Baik, sampai di sini dulu mungkin ada pertanyaan silahkan dari asatidah ikhwan ataupun akhwat. Atau mau tambahan dari Ustazah Laila atau Ustazah Rahma silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Ana nggak banyak menambahkan ya, cuma mau ucapkan aja ahlan wa sahlan antum semua, syukron sudah mau bergabung. Semoga kebersamaan kita apa ya, mengundang keberkahan gitu ya. Terus tambahan Ana ini aja, tolong dibuat apa namanya, strukturnya itu maksudnya dirapihkan gitu loh. Kayak waktu itu kan ada kerangka ya, kerangka strukturnya. Nah, itu mulai diisi nama masing-masing aja biar nanti dirapikan gitu sih. Ustazah Rahma mungkin ya yang bikin. Itu aja Ustaz. Taib 6. Mungkin nanti bisa di ini ya, susun sama Ustazah Rahma ya, sekalian sama nama-nama musyrifnya. Taib ada lagi yang mau ditambahkan, silakan. Ustazah Rahma ada tambahan nggak? Atau yang lain? Tafadhol. Afwan izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Baik, syukran. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Syukran atas waktunya. Mungkin untuk mengawali ya, Ana ingin bertanya untuk musyrif atau musyrifah ini mulai bisa dikatakan mulai kerjanya kapan Ustaz? Artinya mulai kapan kita aktif, kemudian persiapannya bagaimana dan persiapannya untuk apa gitu. Mungkin itu dulu kali Ustaz ya. Taib 6. Kalau planning Ana itu seenggaknya mulai dari pekan depan ya. Mulai dari pekan depan ya. Kalau bisa lebih awal nggak apa-apa ya. Jadi pertama kita mau rapikan dulu strukturnya ya itu karena kemarin baru kasar ya sebagaimana Ustazah Laila bilang ya. Itu belum sampai kita rapikan. Terus juga nanti akan ada rincian job desk di sana ya. Jadi nanti Ana rincikan di sana. Ditulis aja ya nanti sama insya Allah sama ini sekretaris ya Ustazah Rahma. Itu ya. Kalau dibilang kerja ya sekali lagi kan mohon maaf ya. Ini kita belum bisa ini ya. Jadi ya ta'awun ya. Belum bisa kalau bilang kerja belum bisa dibilang kerja gitu. Misal antum makanya Ana bilang kemarin kalau ada yang merasa terbebani ya kita nyari yang free aja yang nggak terbebani gitu. Kalau ada yang merasa sibuk banget ya nggak usah gitu. Kita nyari yang free aja yang memang mau gitu. Baik, seenggaknya pekan depan insya Allah akan ada pemberitahuan lebih lanjut gitu ya. Sambil Ana susun pelan-pelan sama saudara Rahma. Oke, fair Ustaz. Syukran, jazakallah khair. Nama ya. Yang lain silakan.
Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Dari akhwat mungkin. Oh iya, terus ini ya, nambahkan juga nih. Eh BEM itu sebenarnya masalah krusial yang sering dialami mahasiswa Sofa University ya, dan ini yang rutin gitu ya, yang rutin berulang kali. Sebenarnya kemarin itu sudah hampir jadi solusi sebenarnya, tapi qadarullah karena satu dua hal akhirnya tidak jadi selesai gitu kan, yaitu terkait website kemahasiswaan gitu ya. Jadi kemarin itu sebenarnya sudah ada website bemsofaindonesia.com gitu kan. Nah, tapi karena eh, reorganisasi ini kemudian website ternyata di take down ya sama yang buat. Kita rencana membuat baru ya. Ini tujuannya adalah untuk mengatasi masalah mahasiswa yang database-nya itu hilang-hilang gitu. Kan sering banget ya mahasiswa itu database-nya hilang. Jadi kayak nilai udah ujian hilang. Nilai hilang, website down. Kayak sekarang websitenya down gitu kan. Padahal sekarang lagi ujian Malik gitu ya. Nah, agar tidak terulang, maksudnya mahasiswa itu tidak ada keresahan gitu ya. Nanti kita akan coba websitenya itu dibuat bisa nyimpan database mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa Indonesia ya, kita nggak bilang seluruh dunia, Indonesia aja. Mahasiswa Indonesia itu nanti bisa punya akun di situ, kemudian nanti rekapan nilai mereka itu ada di sana. Gitu. Jadi kita yang lola gitu. Insya Allah nanti lebih aman seperti itu. Taib, tafadhal, ada lagi pertanyaannya? Silakan. Kalau bisa kenalan satu-satu dong. Oh iya. Iya, motivasinya apa gitu, namanya kayak gitu. Masa kita Mulai doang dari, yang ngomong? Bosen ntar orang. ya tafadhal. Mulai dari siapa nih? Mulai dari ini ya. Ini kayaknya juga nggak hadir semua loh. Gak apa-apa, gak Nggak apa apa-apa. ya. Baik, tafadhal dari mulai Akhi Haris Wahyudi, tafadhal coba. Hai Oh Resa, iya. insyaallah Nah, barakallahu. Ah, On cam an- atuh, biar ketemu di jalan tahu. oh siap siap. Afan gelap nih ya, sini lagi. Sat, syukran Sat. Nama Ana Haris Wahyu Fauzia, ya panggilannya Haris. Kemarin Ana kuliah di Fakultas USA, ya. Kemudian eh, usia mungkin sudah tahu ya, kemarin di share di grup itu 36 tahun. Aktivitas Ana saat ini mengajar di salah satu SMP Islam di daerah Bekasi ya. Kemudian domisili tentunya di Bekasi. Lalu motivasinya, kalau Ana sih nggak muluk-muluk Ustaz ya, Ustazah, ya seperti yang tadi diucapkan oleh Ustadz Adi, bahwasanya ya memang tujuan utamanya adalah untuk khidmah ya. Artinya kita saling membantu. Kalau dulu Ana dibantu dengan asatiz yang sudah mendahului ya sabiqunal awalun, mungkin sekarang saatnya Ana untuk khidmah ya, membantu junior-junior gitu ya, adik-adik tingkat untuk bisa berkuliah dan menikmati eh, nikmatnya belajar ilmu agama. Mungkin itu aja Ustaz ya. Masya Syukran. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. terus selanjutnya dari ini ya. Siapa? Nah, Kusnul. Kusnul ini laki-laki atau perempuan ya? Akhi Kusnul apa Akhwat itu. Ukhti? Akhwat, Afwan. Ukhti Kusnul berarti. Tafadhal. Nggak bisa open mic ya? Ya sudah, nggak apa-apa. Dari Ukhti Nur Annisa. Tafadhal. Nggak bisa juga.
Ya, akhwat ini nggak ada ini, nggak ada yang bisa nih. Wah, qadarullah nih. Nah, ini ada ini yang harusnya sebagai ini nih. Ustadz Afan ini ya, Asatidz. Ini ada Ustadz kibar kita masuk nih. Ustadz Zulkifli, kaifa haluk? Ustadz Kibar. Alhamdulillah Ustadz tadi bikhairin. Afwan ya. Anak kelupaan Ustadz. Jadi baru lihat WA. Nah, nggak apa-apa Ustadz. Nah, ini nih Ustadz Zulkifli ya. Nah, ini eh udah Hana gambarkan sedikit tentang beliau ya, betapa hebatnya beliau. Terus kemudian eh jadi semua tentang ASK gitu ya. ASK kemudian Mudakir ya, Akma itu sama Kutaf ya berarti tanyanya itu ke beliau gitu ya. Fokus tanyanya ke beliau gitu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan apa gitu tuh yang musyrif, ASK, musyrif ini dia tanya aja ke beliau gitu. Gak apa-apa gitu. Karena beliau itu jadi pusat konsulnya nanti ya. Nah, baik. Ini kita lagi sesi ini Ustadz Zulkifli. Apa namanya? Perkenalan sama ngasih motivasi. Tadi secara umum sudah Anda gambarkan Ustadz. Cuma aku qadarullah antum masuknya telat. Gak apa-apa ya, Ustadz ya. Atau antum mau Oke ngasih Ustadz. sambutin dulu. Oke. Ya, Ana jadi bingung juga ini. Soalnya telat apa join jadi ketinggalan informasi. Baik. Tapi sudah selesai Ustadz atau belum? Kalau penjelasan dari Ana sudah, dari Ustazah Laila juga sudah. Jadi ini lagi sesi apa? Perkenalan gitu. Oke. Tadi perkenalan musyrif maksudnya. Nah, Oke, oke. mm-mm. Anda lanjutkan dulu aja ya. Nah, Oke, monggo Ustadz. tafadhol kepada eh Ukti tadi belum ada yang bisa open mic ya. Ukti Nur Laila gimana? Bisa? Nggak bisa ya? Baik, nggak apa-apa. Akhi Wahyu Kusuma, bisa? Akhi Wahyu Kusuma? Ukti Nur Laila bisa? Tafadhol. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Eh, saya Nur Laila dari Bandung. Kebetulan kemarin Alhamdulillah telah selesai di AISQ. Kalau ditanya motivasi mungkin ya seperti kata Ustadz tadi, insya Allah kita ta'awun juga kita juga mungkin berkhidmat juga ya setelah lulus dari perkuliahan kemarin kita juga mungkin semampu kita insya Allah membantu teman-teman kita yang baru masuk di Sofwa gitu. Itu mungkin Ustaz. Baik, nah, kemudian jazakallah khairan ya Ukti. Kemudian kepada Afwan ya, ini Ana mohon maaf ya. Ini atas nama eh Kudus Gembel. Ana mohon maaf. Ini nama soalnya nama ininya Ana baca, Ana nggak tahu. Afan. Oke, sorry ya teman-teman Afan. Kami biasanya memang pakai Gmeet di perkuliahan kampus kami, makanya saya jarang pakai Zoom dan harus seperti ini ya, rename. Oke teman-teman, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama saya Syarif teman-teman. Eh, Aslinya saya dari Jawa, Jawa Tengah, tepatnya daerah Kebumen. Kalau domisili sekarang kami di daerah secara administratif di Bogor, cuma di bagian ujung. Oke, di bagian ujung dan kegiatan hanya saja lebih seringnya di daerah Bekasi ya. Kami termasuk alumnus di Shifa itu di angkatan ke berapa ya? Yang lulus tahun 2024 itu angkatan berapa ya teman-teman? Dua atau berapa? Lupa saya.
ya. Tahun kemarin sebenarnya yang kemudian secara kalau seremonialnya harusnya kemarin di STIQZ kami ikut, cuma belum sempat hanya tahu saja ya terkait proses agenda yang dilaksanakan di mana di STIQZ, dan kebetulan juga ada adik kami yang kuliah di kampus Z juga. Begini teman-teman, sebenarnya kan perkuliahan entah di KUSA yang strata satunya ataupun di mana Malik ataupun yang strata duanya di eh, Shifa, itu kan muatan ilmunya kan luar biasa sebenarnya. Ya enggak? Luar biasa itu teman-teman. Dibandingkan kemudian kita komparasi dengan kampus-kampus konvensional ataupun eh, yang kita dapatkan di perkampusan Indonesia, tentu secara muatan ilmunya jauh lebih mendalam. Hanya saja kemudian saya pikir ya, ini opini saya pribadi saja, sayang kemudian kalau tidak diarahkan mereka-mereka yang kemudian belajar di situ itu mendapatkan secara legensi pengakuan validasi ya teman-teman terkait ijazah mereka. Saya jujur ini perdana gabung dengan kawan-kawan, barangkali di sini ada yang sudah paku buminya gitu bahasanya, sesepuhnya yang sudah lama kemudian berkecimpung di Isrof ini. Saya baru bergabung, kemudian dulu kalau nggak salah pas Mas Oki itu, Ustadz Oki yang sebagai promotornya itu, ada ya program kemudian semacam apa ya, eh Pengindukan kalau bahasa ijazah. ini double degree ya, pengindukan ya, double degree lah kalau bahasa kerennya teman-teman ya. Pengindukan, kan gitu ya. Beliau memfasilitasi seperti itu. Barangkali kemudian nanti kita bisa juga untuk seperti itu. Di samping mereka dapat keilmuan dari masyayikh di eh, Shifa atau KUSA ataupun yang lainnya, mereka juga kemudian dapat pengakuan dari perkampusan di Indonesia. Ya, zaman sekarang teman-teman, kalau kemudian kita hanya mengandalkan keilmuan yang kita dapatkan, tentu vokalitas kita itu sulit didengarkan. Makanya dengan kemudian kita punya legacy, barangkali dari situlah kebaikan itu mudah ditebarkan nih, mudah luas begitu. Ya, saya kira terlalu lama kalau saya ngomong, mungkin itu saja. Intinya nama saya Syarif ya. Mungkin di sini kalau ada yang di Bekasi bisa ngopi, kopdar, kita ngobrol, kita diskusi, kolaborasi dan yang lain. Jazakallah ya. Anda di Bekasi, Tat. Antum di mana Bekasinya? Ayo saat ngopi saat. Di mana Bekasinya? Saya Jatiasi, dekat Oh, sama Jatiasi. kampus anak lama itu. Setiu Darul Hikmah. Walah, Stiu toh. Iya. Saya kenal betul ya Stiu sekarang dan dosen-dosennya pun saya tahu. Ya, Oke, salam Ustaz. khair. Baik, nah, jazakallah khairan ya. Nah, itu kan namanya bagus ya, Akhi Syarif ya. Tadi pakai itu anak saya sungkan manggilnya juga tadi ya. Takut Gini, takut Sat. menghina Jadi itu. ceritanya begini, memang ini kayaknya harus perlu setup dari awal Zoom-nya ya. Saya nggak tahu nih nyetingnya gimana untuk kemudian eh, masuk itu langsung keubah namanya gitu ya. Soalnya tadi kan saya langsung masuk, saya nggak ngeh. Nama saya masih nama Jokes. Nah, nggak apa-apa, nggak apa. Taib terkait tadi ya, izin menanggapi terkait pengindukan itu kita sudah ada. Ya, kita alhamdulillah sudah ada dan kita sudah jalan. Namanya Kashif ya, Kamal Al-Shifa. Nah, dan itu sudah sering kita forward juga infonya di channel BEM Sofa Indonesia. Itu ke kampus mana, Sat? Kalau boleh tahu. Nah, tafadhal Ustazah Laila. Apa nih? Pengindukan. Masya Allah. Anda mau menanggapi dulu ya. Mas apa Ustadz ya Ustadz Syarif ini Masya Allah public speakingnya Abang. oke banget nih. Naga-naganya sih trainer nih. Ya Ustadz. Antum trainer ya Ustadz? Eh,
ini aja pelayan umat aja Ustaz. Pelayan. Insyaallah. Baik. Nanti kita kenalan lebih jauh insyaallah. Untuk pengindukan ijazah benar, kita waktu itu dipanasin sama Ustadz Oki ya. Jadi kita mengenalkan apa itu pengindukan ijazah, program RPL dan lain-lain. Dan setelah kita berpisah dengan beliau, alhamdulillah kita langsung punya programnya itu. Untuk saat ini yang S1-nya ini kita nginduk masih sama ke Darul Kolam sama Darul Kolam Tangerang sama Said Sabiq Indramayu untuk S1. Untuk S2 kita masih ke Unisa Kuningan. Next insya Allah akan berkembang ke kampus-kampus lain. Contohnya yang masih dalam proses MOU itu ke STAI Al Hidayah Bogor. Kemudian next kampus lain insya Allah. Kalau misalnya teman-teman ada info, boleh di forward ke kita, biar kita follow up. Kayak gitu sih. Oke. Ya mungkin pendalaman nanti aja ya, diskusi lebih khusus aja. Oke. Betul. Oh gitu. Siap-siap. Baik. Nah, kemudian tafadhol kepada Akhi Wahyu Kusuma, silakan. Apakah bisa? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, nama saya Wahyu Kusuma, Wardan Danupoyo Sembilan Ustadz. Asli Yogyakarta, Jiwangan, tapi saat ini domisili di Kota Makassar, Ustadz. Dengan kegiatan mengelola pondok pesantren, kami juga mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hadis UIN Alauddin Makassar. Kemarin kami gabung di Sofwa di Fakultas Malik Ustadz. Jadi salah satu memang motivasi kami bergabung di Musyrif ini, bagaimana kami sebenarnya membalas jasa. Ketika kemarin kami disuapin ilmu, diberikan bekal, maka saat ini mungkin kami membantu kepada teman-teman, adik-adik untuk bagaimana bisa senyaman mungkin berkuliah atau belajar di Sofwa dengan fasilitas yang sudah diberikan oleh seluruh ustadz atau seluruh pengurus kampus, Ustadz. Jadi kami memang berkhidmat dengan niat saling membantu satu sama lain, atau lebih tepatnya kami lebih membalas jasa, Ustadz. Ini saat ini kami sedang berdomisili di Makassar, Ustadz. Umur 20 tahun, Ustadz. Menjelang 21. Masya Allah. Insya Allah. Ini sudah selesaikan program S1 di Ilmu Hadis, program studi Ilmu Hadis UIN Alauddin Makassar, Ustadz. Masya Allah hadis ini. Muhadis. Oh. Mungkin ya Ustadz Syarif, ahlan wa sahlan. Siap. Wong Jowo, Jogja. Cuman domisili di Makassar sekarang, Ustadz. Siap. Siap guru. Siap. Siap, Ustadz. Syukur, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mumtaz ya. Masya Allah. Si muda tapi keilmuannya sudah ini ya. Masya Allah. Ya, ini kalau Anda lihat tadi waktu penulisan saya itu banyak yang senior ya. Yang alhamdulillah ada yang hampir sejawat lah sama Ana, nggak terlalu jauh gitu ya. Baik. Kemudian ini tinggal Isa Akhwat ya. Ukti. Itu nama lengkap ya Zainatun Floris, cuman panggilan itu Zainah. Ana asli Cianjur, rumah dekat dari Z. Alhamdulillah, salah satu motivasi Ana untuk ikut bergabung menjadi musyrif karena ingin membantu para pengurus itu. Melihat kemarin waktu bagaimana lelahnya Ustazah Laila mengurus semuanya sendirian gitu kan. Nah, mungkin Ana dengan dekat dari Zad ya, ketika ada acara seperti itu bisa Ana bantu gitu langsung di lokasi gitu. Mengurus salah satu pesantren tahfidz
Oh ya, umur anak 33 tahun. Alhamdulillah, ibu dari 6 anak, Ustazah. Mau. Kemudian anak kemarin lulus dari ASQ. Ya, Alhamdulillah lulus dari ASQ. Dulu S1-nya di Lipia Jakarta, Ustaz. Alhamdulillah. Dan insya Allah kita semua di sini eh, sebelumnya diberikan ilmu secara cuma-cuma, ya, mendapatkan ilmu teman, mendapatkan wawasan baru. Kemudian sekarang saatnya kita eh, membantu adik-adik kita yang masuk Safwa ini. Insya Allah karena ada 2 murid anak juga dari pondok yang anak pimpin sekarang, ada 2 santri anak masuk ke KUSA, Alhamdulillah. Dan insya Allah mudah-mudahan ke depannya Safwa semakin maju ya, semakin berkembang insya Allah. Begitu aja, syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sesama Bogor itu bisa mampir mungkin nanti. Masya Allah. Iya, Bogor mana sekarang? Ini yang kemarin ngasih Anda bunga kan ya? Iya Ustazah, Masya Allah. Bogor mana sekarang? Puncak 2 Ustazah, Sukamakmur, Oh, dari Puncak 2. Jonggol ke Baik, atas. Di sini Taib. banyak tempat wisata. Masya Barangkali Allah. Ustazah mau liburan ke daerah sini, daerah Puncak 2, Sukamakmur, bisa mampir ke Pondok Ana Ustazah, Pondok apa namanya? Pondok apa? STQ First Genku. Pos Don Q. First Genku. Oh, First Genku. Taib. Iya, Insya Allah. dekat dari tempat wisata, dikelilingi tempat wisata di sini. Nah, Lagi banyak pendakian juga di sini, jadi rame terus alhamdulillah. oke. Trekking tipis-tipis ya. Iya Ustazah. Sip. Taib. Syafaqillah ya. Amin. Ada lagi radang udah ruwet ini. Iya, Pak. Syafaqillah. Nah, jazakallah khairan ya. Kemudian terakhir dari Ukhti Zakiyatun Nisa. Nah, apakah bisa? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Zakiyatun Nisa Nur Aulia. Mungkin bisa dipanggil Nisa. Apa nih Ustaz, suara Ana lagi kurang enak? Enggak apa-apa. Umur Ana 20 tahun, Ana asli Karawang. Domisili sekarang di Bekasi Selatan. Kemarin alhamdulillah lulusan dari Fakultas Malik. Motivasi Ana diantaranya untuk berkhidmat dan untuk membantu para pengurus BEM Sofa juga. Alhamdulillah kemarin semasa Ana belajar di Fakultas Malik, Ana juga sedikit-sedikit mempromosikan ke adik-adik kelas Ana untuk kuliah di Sofa University. Alhamdulillah sekarang udah ada beberapa yang masuk juga. Jadi mungkin dengan ini bisa saling membantu secara langsung. Masya Allah. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Nah, alhamdulillah ya. Insya Allah semuanya sudah memperkenalkan, kemudian menjelaskan motivasi masing-masing gitu ya. Apa nih, Ana? Tapi saya Ana. belum kenal antum, Ustaz. Ah? Ya iya, antum aja belum kenalan. Lah, Ana kira Ana udah dikenal. Ternyata Ana nggak sepopuler itu ya. Antum populer Padahal di langit, Ustaz. di tempat Populer wisuda di Ini kalangan masih penduduk proses. langit. Ya Allah. Baik. Nama Ana Adi bin Selamat ya. Kayaknya yang umurnya 35-an ke atas mungkin tahu ya. Dulu ada bintang film ya, namanya Adi bin Selamat. Kalau yang 20 tahun mungkin belum ya. Tapi yang umurnya 30 ke atas kayaknya kenal kayaknya mungkin. Tapi antum kayak masih 17, Ustaz. Enggak. Ana udah bawa bapak sebenarnya ini. Berusaha mengawetkan diri.
Mumi Baik. dong. Maaf. Ana domisili sekarang di Tulungagung, Jawa Timur. Kemudian Ana ngajar di salah satu pondok pesantren ya, Ponpes Imam Syafi'i namanya, Tulungagung gitu ya. Di sana ada PKBM-nya juga, ya, jadi bukan bukan mahat aja gitu. Jadi sama PKBM gitu. Terus usia ya, eh, nggak usah disebut ya. Ya, usia Ana malu sebenarnya nyebut usia nih. Usia 29 kayaknya sih. Iya 29 ya. 96 ya, berarti 29 kayaknya. Belum 30 lah, belum genap gitu kan. Masih SMA tuh, Nah, Chat. kenapa? Dasar. Iya, terus alasan Ana kenapa Ana tetap megang BEM ya. Sebenarnya kemarin waktu dibubarin itu bisa aja, ya bisa aja selesai gitu. Maksudnya bisa aja selesai. Tapi Ana rasa ya ya sayang gitu. Karena dulu kan sebelum ada BEM gitu kan istilahnya, itu pendaftar itu sedikit sekali gitu. Pendaftar itu sedikit sekali. Karena lihat yang promosi itu mungkin nggak ada gitu ya. Sekarang sejak ada BEM terus alhamdulillah ada Kus Indonesia juga gitu kan. BEM itu dulu cuma 3.000. Anak gabung itu Instagram itu off mati gitu ya. Cuma 3.000 kalau nggak salah followernya. Sekarang 18.000 kalau nggak salah ya. Itu alhamdulillah yang daftar itu ya lumayan pesat gitu. Mulai dari IG terus fanspage terus dari share-sharean gitu kemana-mana. Jadi eh, mau ditinggalkan BEM itu rasanya peluang pahala jariahnya terlalu eman-eman untuk ditinggalkan. Jadi anak berusaha tetap mengaktifkan BEM itu. Selain anak juga ingin membalas budi ya hikmah atas masyayikh-masyayikh yang sudah mengabdikan memberikan ilmunya secara gratis, apalagi kemarin juga kan sempat satu villa sama Syekh Aiman kemudian sama Syekh Ali Namar ya. Tuh, Masya Allah. Jadi banyak banyak belajar akhlak ya dari beliau, bukan hanya secara materi tapi secara tingkah laku juga ya. Gimana cara berbicara, menyikapi orang, berjalan, semuanya. Ya. Kata taklim, semuanya itu yang Masya Allah sekali ya. Dan ternyata beliau mau gitu. Maksudnya sekelas keilmuan beliau itu mau memberikan ilmunya secara gratis gitu. Ya, kalau di Indonesia itu ya jarang ya. Maksudnya nggak semua orang itu di Indonesia yang berilmu itu mau ngasih ilmunya secara gratis gitu. Tapi Masya Allah dosen-dosen kita itu bisa gitu. Seperti itu. Jadi Ana rasa Ana juga harus bisa berbuat lebih. Seperti itu. Type itu ya. Itu Ana ya. Kalau yang lain ya. Yang lain gimana nih? Perlu kenalan juga nggak selain Ana? Atau Harus ya. cukup Ana? Oh perlu. Tafadhol. Nah, tafadhol kalau gitu. Mulai dari ketua yayasan dulu nih. Ustazah Laila, silakan. Ustadz Zulkifli dulu kali. Oh iya, Ustaz Zulkifli lah yang udah ini seharusnya yang harusnya jadi ketua BEM nih. Tafadhol Ustaz Zulkifli. Iya, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustadz Adi dan Ustadzah Laila. Enggak, di sini. Nah, dan juga asatidzah dan ustadzat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Iya, mungkin ini perkenalan dulu ya. Nama saya Zulkifli. Kemudian saya aslinya Bima, Nusa Tenggara Barat. Kemudian saya domisili sekarang di Jogja. Salah satu pengurus di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta. Kemudian
umur ya. Umur saya alhamdulillah sudah 32 tahun atau 33 tahun. Kelahiran 91. Kemudian selanjutnya saya termasuk salah satu alumni Jamiah Sofwa di ASK ya. Angkatan pertama ya, angkatan pertama ASK. Kemudian alhamdulillah saya bisa bergabung di teman-teman BEM bersama Ustadz siapa, Ustadz Adi, Ustadzah Laila, dulu ada Ustadz Oki. Itu awalnya sih saya nggak ada niat untuk masuk ke BEM gitu ya. Saya hanya ingin bantu-bantu idaroh ya, bantu-bantu Syekh Sami Bali ya, karena sebelumnya pas angkatan kami itu pelayanan dari idaroh itu sangat-sangat kurang ya, akhirnya ya banyak yang kebingungan ya, seperti itu. Makanya saya itu mengajukan diri ke idaroh untuk bantu-bantu merekap nilai, membuat ijazah, kemudian membuat apa saja yang diminta oleh idaroh yang bisa saya lakukan. Demikian juga merespon teman-teman yang di bot Telegram ya, baik di Kutaf, di Akma maupun di ASK ketika para pengurus yang lain itu terkendala baik ketika safar atau ketika mahasiswa-mahasiswi sampai sekarang. Jadi seperti itu mungkin perkenalannya. Saya bisa bergabung di BEM bersama Ustadz Adi, kenal dengan Ustadz Adi itu pas masuk ke BEM gitu ya. Sebelum itu nggak tahu, demikian juga Ustadzah Laila. Saya diajak Ustadz Oki dulu ya, Ustadz Oki datang ke Jogja, ingin ketemu Ana, kemudian Ana dikasih fasilitas HP ya, saya dikasih uang 1.300.000 dulu untuk beli HP, dan sekarang masih dipakai untuk melayani mahasiswa-mahasiswi. Seperti itu ya, saya diajak Ustadz Oki join di BEM yang aslinya saya tidak ada niat untuk itu. Kemudian ya qadarullah dia berjalannya waktu terjadi sesuatu yang membuat saya sangat disayangkan ya, seharusnya tidak terjadi tapi qadarullah terjadi. Itu kita ini ya, sedikit ada konflik kemarin itu, dan alhamdulillah sekarang sudah membaik, dan mudah-mudahan setelah ini kita harus lebih hebat lagi nih daripada sebelumnya. Kita harus berkembang, kita harus lebih maju. Harapan Ana sih seperti itu, biar masyarakat itu terlayani dengan baik. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan terkait perkenalan ini. Barakallahu fikum dan mohon maaf sebelumnya. Seperti itu Ustaz tadi. Suara saya kedengaran Ustaz tadi. Alhamdulillah jelas Ustaz. Nah, jazakallah khairan Ustaz. Baik, berarti sisa ini ya, Ustazah Laila. Nah itu Rahma belum? Antum pengen jadi yang terakhir ya udah. Oh iya, yang terakhir aja. Kalian closing berarti ya nanti ya. Begitu ya. Tafadhol Ustazah Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Alvina Rahma atau biasa dipanggil dengan Rahma. Saat ini domisili di Kota Semarang, dan untuk kegiatan sehari-hari mengajar di salah satu sekolah di Semarang.
Saya lulusan dari USA sekitar angkatan kedua kalau nggak salah. Tuh. Dan alhamdulillah sudah bersama BEM sejak tahun 2020 atau 2021. Agak kurang lupa. Gitu. Itu saja Ustadz dari saya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, terakhir dari Ustazah Laila, silakan. Baik. Ana Laila ya. Kayaknya beberapa sudah tahu, beberapa mungkin belum. Ana Laila, domisili di Bogor. Kegiatan sehari-hari di rumah aja sebenarnya. Kadang menyibukkan diri ke tempat olahraga, kadang bantu ngurus mahasiswa juga gitu. Untuk di BEM, Ana awal bergabung itu 2021 ya, dengan Ustadz Marzuki, Ustadz Abu Yusuf, Ustadz Hadi Munawar, Ustazah Najah, dan Ustadz Oki waktu itu. Kemudian kelompok tersebut vakum, sehingga hanya Ustadz Oki yang bergerak, dan secara otomatis beliau mengajak Ana untuk bantu handle mahasiswa. Nah, dari situlah BEM Safwa terus berkembang, ketemu Ustadz Adi, Ustazah Rahma, Ustadz Jul, dan lain-lain. Nah, karena masalah yang kemarin ya sama Ustadz Oki itu, Ana tidak ingin hanya karena satu masalah, kemudian BEM Safwa ini hilang begitu saja gitu. Itu tidak boleh terjadi, karena namanya dakwah itu harus bersifat estafet, tidak boleh berhenti. Jatuh sebentar nggak masalah, tapi harus langsung bangkit gitu ya, meskipun tidak dengan orang yang sama gitu. Kemudian apalagi tadi, motivasi udah ya itu ya. Udah sih Ustaz tadi, apalagi Ana iya, saat ini kita ini ya, apa namanya, ngurus PKBM, kita ada PKBM online, kita ada program pendidikan tinggi seperti yang tadi udah kita spill. Ada S1, ada S2, kemudian nanti insya Allah berkembang ke program-program yang lain, tentunya dengan bantuan teman-teman semua, dengan kerjasama tim gitu ya. Ana berharap karena ini Ana tidak mau tim ini hanya bersifat maya, Ana berharap kita mengadakan rapat rutin, rapat kerja gitu ya. Kita membahas ADART BEM Safwa, kita buat program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, Ana berharapnya itu bisa kita kopdar, tuh ketemu. Nah, ini kan banyak yang di Jabodetabek ya, deket ya. Ke kantor BEM Safwa itu dekat di Bojonggede Bogor. Mungkin teman-teman nggak asing karena dekat ke Cibinong gitu. Mudah-mudahan suatu waktu ya, mungkin dalam waktu dekat mudah-mudahan bisa diagendakan gitu ya. Ana berharap kayak gitu. Udah gitu Ustaz tadi cukup. Baik, jazakallah khairan atas penyampaiannya. Baik, asal tidak sekalian ikhwan dan akhwat, ini karena sudah menuju 9:30 ya. Ustadz, Ini izin boleh ini nggak? kenapa nih? Oke, sedikit ya Ustadz ya. Tadi mungkin saya jadi penasaran. Mungkin yang lain pun penasaran juga ya terkait mengenai peralihan, restrukturisasi BEM begitu ya. Saya pribadi jadi penasaran ya, Ustadz Ustadzah mengenai drama apa yang terjadi kemudian tidak bersamai lagi ya, tidak bersama lagi dengan atau tidak dengan formasi utuh ya, dengan struktur sebelumnya. Kiranya apa konflik yang terjadi, Ustadz Ustadzah? Saya yang kemudian sebagai newbie di sini baru
tentunya kan pengen juga tahu ya, dan barangkali dari situlah pelajaran untuk memitigasi jangan sampai terjadi. Baik. Itu kalau misal dirincikan mungkin nambah 40 menit lagi ya. Hmm. Tafadhol Ustazah Laila, gimana Oh, tanggapannya? oke, Ana yang jelaskan ya. Sebenarnya lebih ke regenerasi sih ya. Regenerasi ketika eh, organisasi itu one man show, itu kan tidak sehat ya. Jadi selama ini yang di branding ini satu orang saja. Hanya satu orang ini yang ingin selalu terlihat. Ini kan tidak baik, tidak bagus gitu ya. Padahal di belakang orang ini banyak yang keluar keringat juga gitu untuk lembaga gitu. Tapi memang sifatnya hanya ingin orang ini yang tampil. Jadi apapun keputusan, apapun apa ya rencana itu harus selalu dari mulut satu orang ini gitu. Sehingga masalah keuangan pun ini cuma satu ini aja gitu. Maksudnya gimana ya? Kemarin yang paling terlihat itu ya, itu di puncaknya saat acara haflah itu uang dipegang sama satu orang, yang sedangkan orang ini tidak mau menjadi ketua panitia dan uang ini pun tidak ingin diserahkan ke bendahara seperti itu. Jadi orang ini maunya ya uang dia yang keep, dia yang pegang, dia yang tentukan ini mau kemana. Ini hanya keputusan sendiri, tidak melalui tim. Padahal kita kan ada panitianya. Nah, crashnya di situ. Jadi tim sepakat uang ini untuk B, untuk kepentingan umat, sedangkan beliau maunya uang itu diserahkan ke Syekh, kayak gitu kemarin ya. Kemarin yang terjadi kayak gitu. Dan sejak itu alhamdulillah dengan segala drama, uang itu akhirnya diberikan ke Anas, karena Anas sebagai bendahara di kepanitiaan kemarin. Setelah uang itu diserahkan ke Ana, alhamdulillah selesai pertanggungjawaban kita ke umat ya, ke wisudawan, karena itu kan hak mereka. Setelah itu uang itu diserahkan, dengan serta-merta langsung beliau mengundurkan diri dan membubarkan struktur utama BEM Safa gitu. Jadi bukan kita duluan yang ibaratnya inisiatif bubar gitu, bukan. Jadi mungkin alasan lainnya karena beliau beralih minat, jadi tidak di bidang pendidikan lagi gitu. Mungkin bahasanya ya pensiun lah gitu. Tapi memang kalau untuk lembaga memang sebaiknya ada restrukturisasi. Jadi jangan ada ketua yang berlama-lama, berperiode-periode memegang jabatan ketua itu sangat berbahaya. Jadi harus regenerasi. Seperti itu sih. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kemarin memang kita pusat kepada satu orang dan bukan keuangan wisuda aja ya, tapi semua keuangan BEM itu kemarin juga berpusat di satu orang gitu. Itu jadi banyak problem juga yang terjadi. Nah sekarang restrukturisasi karena ya sudah nggak bisa lagi seperti dulu. Kemudian karena kemarin juga diperintahkan untuk menghapus semuanya gitu ya. Jadi beliau berpendapat bahwasanya kalau misal nggak ada beliau ya berarti ya, BEM ini harus nggak ada gitu. Jadi semua sosmednya, telegramnya, instagramnya semuanya harus hilang gitu. Dan kita nggak bisa menerima keputusan itu gitu kan, karena ini kan milik milik
maksudnya milik ini, milik umat gitu, maksudnya kebutuhan umat gitu, kan untuk dakwah gitu. Jadi nggak bisa seperti itu gitu. Dan akhirnya banyak problem itu crash, ya jadilah kita yang sekarang seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana? Akhi siapa tadi? Syarif, Ustaz Ya, Syarif. Ya, dari saya Ustaz bisa Syarif. memahami ya kondisinya secara emosi dan kayaknya teknisnya pun sedikit memahami. Ya, paham Ustaz Sadah, terima kasih atas pemaparannya. Saya itu pengen itu aja sih, pengen tahu aja sebabnya apa. Terima kasih. Jazakallah. 6. Oh iya, Izin nanya Ustadz, boleh? ya ya, tafadhol, tafadhol. Silakan. Iya. Ya, syukran Ustadz. Ana mau tahu ya, apakah nanti di rencana kegiatan gitu ya, atau rencana nanti ke depannya, apakah akan ada atau menyinggung masalah tertib administrasi untuk mahasiswa baru, Ustadz? Karena kan kemarin, kalau tidak salah di grup itu sempat disinggung ya, terkait dengan syarat-syarat camaba gitu ya. Apakah mahasiswa ini pernah sekolah SMA atau tidak gitu kan? Artinya kalau selama ini kan dan anak mengalami juga tidak ada upload berkas gitu ya. Apakah nanti di restrukturisasi atau reorganisasi ini akan mengarah ke sana gitu? Ya, syukran Ustaz. Eh, nah, kalau untuk Safa University ya, semua fakultas itu kayaknya nggak ada syarat-syarat khusus kecuali ASQ ya. Karena ASQ itu ada syarat eh, penerjemahan ijazah S1, kemudian KTP atau paspor, sama akte ya. Nah, tapi kalau selain itu kayak KUSA, Malik, kemudian KUTAF, apalagi Mudakir gitu kan. Itu nggak ada syarat-syarat khusus kayak gitu, nggak ada. Yang ada syarat-syarat khusus kayak gitu adalah program pengindukan. Dan itu tidak wajib ikut gitu. Itu tidak wajib ikut. Jadi yang mau ikut pengindukan silahkan ya. Ada ketentuannya, tapi juga nanti dapat legalitas gitu, dapat ijazah resmi. Tapi bagi yang ingin kuliah gratis aja gitu, ikut kusanya aja lah, dapat LC tok gitu. Ya maka dia cuma ngisi form, selesai. Ngisi form pendaftaran, ketik-ketik-ketik, daftar, kemudian tunggu pengumuman gitu aja. Malik sama, ngisi form, kemudian daftar, setelah itu ujian hafalan Quran, 3 juz terakhir, habis itu sudah makbul. Kutaf juga sama, ngisi form doang selesai. Terus yang Mudakir juga sama. Muad bin Jabal juga sama. Kurang lebih seperti itu. ASQ, bedanya ASQ itu ada seleksi berkas. Kalau ASQ itu ada berkas. Nah, bedanya di situ. Yang lain aman. Jadi kalau ditanya apakah ada syarat-syarat khusus seperti harus SMA tahun sekian atau sudah lulus SMA dari tahun sekian, itu untuk yang ikut pengindukan ijazah, dan itu tidak wajib. Seperti itu. Nah, boleh tahu alasannya kenapa gitu Ustaz? Apakah terlalu rumit dan memakan banyak waktu gitu atau memang ya tidak usah pakai aja gitu ya? Apanya tuh? Tadi kan Antum menjelaskan bahwasanya selama ini yang sudah berjalan itu kan tidak pernah dimintai dokumen ya atau upload berkas selain Malik ya. Nah, alasannya ASQ. kenapa gitu? ASK ya, Van ya, ASK karena ASK S2 ya. Mungkin bisa dijelaskan alasannya kenapa gitu. Apakah tidak terhandle gitu kan karena yang daftar itu ribuan gitu kan sehingga akan memakan banyak waktu untuk verifikasi berkas itu atau memang eh, ya sudah gitu kan nggak dipakai aja gitu. Apa tidak ada opsi untuk coba deh gitu kan mulai tahun depan gitu kan kita apa namanya coba tertib administrasi karena ini kan eh, kita sedang mencoba ada musyrif kan artinya ada orang yang membantu gitu itu yang Ana tanyakan sih sebenarnya dan ya bisa didiskusikan sih Ana juga belum paham ya artinya belum bisa membaca apakah nanti akan
keteteran atau bagaimana gitu kan. Makanya tanyakan apakah ini sudah masuk agenda untuk pengurusan yang baru ini gitu kan, arah ke sana, atau memang belum terpikirkan dan memang belum dulu gitu. Seperti itu, Zat. Baik, kalau untuk pendaftaran yang Sofa University ya, itu kita normal aja. Kita tidak ada, insya Allah ke depan juga tetap sesuai sama aturan dari Sofa Mesir. Kalau misalnya Sofa Mesir tidak ada aturan tambahan terkait upload ijazah sama upload yang lain-lain gitu, maka kita sama, hanya ngisi form saja, gitu ya. Karena dulu pernah kita buat sistem seperti itu dan itu malah jadi konflik gitu di tengah. Karena kan sekarang akses mudah gitu ya, akses mudah. Jadi ada yang akses langsung dari channel pusat, ada yang dapat dari sebaran share-sharean Facebook misalnya atau yang lain gitu kan. Nah, kalau info yang kita bagikan itu beda sama info yang dibagikan dari pusat, nah itu jadi belibet dijelasinnya gitu. Dulu kan sempat kayak gitu. Jadi ada upload berkas sama form pusat gitu ya. D2 gitu. Ternyata itu malah belibet gitu. Jadi kita ngikut aja sistem Sofa Mesir gitu. Kalau Sofa Mesir nggak ada ketentuan upload berkas, cuma ngisi form doang ya kita gitu aja. Kita memudahkan aja, akan para pendaftar aja gitu. Boleh Ana tambah sedikit ya? Silakan. Iya, memang waktu itu pernah di awal BEM aktif, memang untuk pendaftaran tuh dibagi dua. Yang satu link resmi Jamiah, yang kedua link dari BEM. Nah, link dari BEM itu ada upload berkas foto, KTP, ijazah dan lain-lain. Nah, justru itu jadi apa ya bagi pendaftar ini nggak yakin gitu. Mereka nggak bisa semudah itu ngasih berkas mereka secara lengkap gitu. Apalagi itu kan sensitif banget ya berkas-berkas itu. Tentu ada kekhawatiran di antara mereka. Ini siapa yang megang data saya gitu. Nah, mungkin kalau misalnya ke depan kita akan tertib seperti itu akan dikomunikasikan dulu harusnya ke Jamiah gitu. Ya mungkin dalam hal ini Ustadz Jul bisa bantu komunikasi ke Jamiah gitu biar nggak cuma ASQ aja. Jadi berkas itu murni ditangani sama Jamiah. Namun misalnya Jamiah butuh tenaga untuk verifikasi, kayak Ustadz Jul kan masuk ke botnya Jamiah ya. Nah, itu bisa kita menawarkan bantuan gitu untuk masuk ke botnya. Tapi tentu itu harus komunikasi dulu. Jadi nggak bisa kita bergerak sendiri untuk berkas tersebut gitu karena itu sensitif banget. Apalagi gimana ya Nang waktu tahun-tahun sebelumnya itu kasusnya berkas-berkas akhwat itu memang dilihat, maksudnya ya memang kurang aman lah, apalagi kalau ada seseorang yang bisa mengakses berkas itu dengan untuk kepentingan dia pribadi, itu kan gimana kita mempertanggungjawabkan, susah ya kan gitu. Jadi ini kita menghindari hal tersebut gitu. Biodata akhwat disalahgunakan, ibaratnya seperti itu waktu itu terjadi seperti itu. Jadi kita nggak bisa ngambil resiko itu lagi gitu. Mudah-mudahan antum paham ya. Nah, Gitu. khair Ustaz. Insyaallah paham. Nah, syukran Ustazah Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khair. Oh, iya. Nama ya. Baik. Itu ya. Jadi ya banyak problemnya kalau misalnya itu dilaksanakan ya. Terutama ya itu tadi. Kalau misalnya itu gak dari pusat itu juga malah timbul keraguan juga gitu. Di pusat nggak upload berkas kok di kita disuruh upload berkas gitu. Itu berulang ribuan kali ada orang nanya ratusan kali gitu kan, malah jadi ragu mau daftar itu, jadi dampaknya terlalu besar juga. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan, tafadhol sebelum ditutup.
Kalau nggak ada, kita cukupkan karena sudah setengah Iya, 10 ya. Ana sedikit Ustaz Oh, mewakili teman-teman yang kemarin tanya ke Ana sih. gimana? Jadi teman-teman itu bertanya Ustaz, kerjaan apa yang kami kerjakan nanti, yang kami bantu nanti apa aja gitu. Mungkin bisa memberikan gambaran secara singkat Ustaz biar teman-teman tuh tahu apa yang harus dilakukan biar nggak silent atau diem aja gitu karena bingung kan. Hmm. Gitu. Baik. Heeh, Syukur. baik. Jadi sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi di awal ya sebenarnya. Mungkin karena Ustadz Zulkifli tadi masuknya terlambat ya. Nah, jadi menjalin komunikasi gitu. Jalin komunikasi sama mahasiswa, kemudian membagikan informasi, mengaktifkan grup, ya, dan menjadi sumber informasi, ya, menjadi sumber informasi bagi mahasiswa dan masyarakat gitu. Ya. Sementara ya atau yang job desk utamanya itu, ya, job desk utamanya itu. Nah, karena kita juga karena ini sistemnya volunteer juga ya kita belum bisa menuntut untuk banyak hal kan gitu. Jadi job desk utamanya itu. Ya. Karena tadi saya sampaikan juga di awal kalau Ana sendirian itu ya keteteran gitu. Ana sendirian itu keteteran, nggak sanggup gitu. Seperti itu, Ustaz. Oke, syukur Ustaz sudah disampaikan ya, anak kira belum. Syukur saya Ustaz. Nah, antum makanya awal masuknya Ustaz. Iya, iya. Disampaikan di awal ya, barakallahu fiik. Iya. Baik. Oke. Nah, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Tetap ini stay di grup. Nanti insya Allah kita bagikan informasi-informasi penting tentang kemusyrifan. Dan Ana harap antum bisa semangat semuanya. Kurang lebihnya Ana mohon maaf mewakili dari BEM Safa Indonesia dan yang lainnya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah khair.